Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat SLBBC Fadilah, guru-guru yang saya banggakan, pada hari ini izinkan saya akan mempresentasikan sekaligus memandu Bapak Ibu dalam rangka penilaian kinerja, observasi kinerja kepala sekolah yang akan dinilai langsung oleh Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Dr. Dedet Koswara MMPD. Dan pada kesempatan hari ini saya mengambil rubrik observasi praktik kinerja, yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Dan saya akan berfokus pada perencanaan program pembelajaran Bapak pada guru di SLBBC Fadilah. Jadi ini akan saya fokuskan ya, lebih ke program pembelajaran di Bapak Ibu semua. Next. Ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melaksanakan perencanaan pembelajaran? Laksanakan ya. Betul Bu? Betul? Betul Pak? Betul. Next. Seberapa penting menurut Bapak Ibu perencanaan pembelajaran itu harus dilakukan? Sangat penting ya. Sangat penting Bu Sela? Sangat penting. Next. Apakah harapan Bapak Ibu ketika membuat perencanaan pembelajaran? Materi tersampaikan. Gimana? Materi tersampaikan. Kemudian ada tambahan? Supaya materi tercapai. Ya. Kemana-mana dalam pembelajaran. Ya, betul. Efektif. Harapannya dengan kita membuat perencanaan? Supaya tujuan yang diharapkannya untuk anak bisa tercapai. Ya, betul. Harapannya pasti semua guru ketika membuat perencanaan sudah tergambar ya, si anak ini seperti apa, kemudian tujuan yang akan dicapainya seperti apa. Jadi apabila kita membuat perencanaan akan jelas ya, akan terfokus. Beda halnya ketika kita masuk kelas, kita tidak punya perencanaan. Ada kalanya kita belum bikin perencanaan masuk kelas. Apa yang Ibu Bapak rasakan? Ketika bingung ya, gimana? Dari mana dulu ya? Dari mana dulu? Mungkin seperti itu. Apa ya? Bahkan kita terkadang lupa yang kemarin itu apa. Tapi kalau kita rencanakan minimal kita persiapkan H-1, pasti besoknya akan tercapai atau terprogram. Next. Nah, tujuan kegiatan pada hari ini yang pertama, ingin memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua mengenai pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memandu Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, khususnya pada saat ini kita memakai kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan kepada guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang terakhir, perencanaan tindak lanjut berdasarkan hasil temuan pada saat proses observasi dan supervisi. Ini kurang lebih tujuan kegiatan pada hari ini. Next. Nah, kalau tadi Bapak Ibu punya harapan, Bapak Ibu bilang bahwa perencanaan itu penting ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih manfaat perencanaan pembelajaran itu? Mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran. Oke. Manfaat perencanaan pembelajaran dapat mempermudah guru ketika akan menyampaikan pembelajaran. Ada yang lain? Manfaat dari sebuah perencanaan. Ada yang lain? Ya, perencanaan. Ya. Ya, jadi tidak A sampai Z gitu, tapi kita terinci ya A, B, Z. Ada yang lain? Ya. Intinya kita sepakat ya bahwa perencanaan pembelajaran itu bermanfaat dan sangat penting. Oke, next Bu. Nah ini dia,
Manfaat perencanaan pembelajaran yang pertama sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Jadi kita kalau udah punya pedoman, kita tinggal buka pedoman dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Lagi-lagi tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu memang harus tepat, harus kita diskusi kita analisis dulu, harus tepat gitu. Apalagi peserta didik kita ini peserta didik spesial yang kita harus melihat kemampuannya. Yang ketiga, memiliki persiapan sebelum mengajar. Ya, betul ya. Kita dengan perencanaan kita punya persiapan tadi ya, biar nggak bingung cina tadi juga. Terus menghemat waktu dan tenaga. Jadi pada hari itu kita terfokus punya rincian yang kita akan jalankan di hari itu. Dan yang terakhir, mempermudah evaluasi diri. Ya. Jadi ini manfaatnya mungkin banyak lagi manfaat yang lainnya. Cuman kalau kita simpulkan manfaat dari perencanaan pembelajaran ini, ya sepakat ya bahwa perencanaan pembelajaran itu memang punya manfaat dan penting buat kita sebagai guru. Ya, tantangannya nih. Bapak Ibu punya tantangan nggak untuk bikin ini teh gimana sih? Perencanaan teh. Apa yang Bapak Ibu hadapi? Karena tidak semuanya perencanaan mulus ya kita kerjakan. Ada tantangannya. Apa sih tantangannya? Coba, Bu. Tantangan yang dihadapi ketika mau bikin perencanaan nih apa nih? Materinya agar tidak itu saja. Ya. Jadi harus membuat inovasi baru gitu. Oke. Pak Win. Kita supaya tantangannya dalam pembelajaran itu dengan supaya mudah kita memberikan kepada anak harusnya gimana gitu ya. Berarti tantangannya kita harus bisa menyelami dulu anak itu seperti apa. Baik. Tantangannya melihat karakteristik anak seperti apa dan kemampuannya bagaimana. Ya, berarti tetap ke anak ya. Bu Tini, Bu Hera. Tantangannya cara perbuatan itunya, tujuannya. Karena kita kan selalu ada di tujuan itu ada di depan gitu ya. Tujuannya untuk biar tercapai karena kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi kita harus mencari tujuan yang tepat. Itu untuk anak itu bagaimana? Oke, Bu Santi. Tantangannya bagaimana agar anak dapat memahami pembelajaran itu, karena kan emang tadi ya kata Bu Hera kemampuan anaknya beda-beda. Terus emang dalam kalau anak B emang susah untuk dimengerti. Oke. Pak Sony, mungkin kalau dari saya mah misalnya sama Bu Hera ya merumuskan tujuannya gitu ya. Nah mungkin harus tepat juga sama karakter anaknya ya. Oke ya. Oke Bu, kita buka tantangannya apa aja nih? Nah, oke. Yang pertama, menurut analisis nih, katanya ada tantangan buat Bapak Ibu guru. Kenapa untuk membuat perencanaan pembelajaran itu? Guru masih memiliki pola pikir perencanaan yang berpusat pada guru, bukan berpusat kepada anak. Tapi kalau melihat tadi jawaban-jawaban Bapak Ibu udah hebat ya. Berarti jawabannya sudah berpusat pada anak, memperhatikan peserta didik itu bagaimana kemampuannya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana karakteristiknya. Oke, berarti udah bagus ya. Tantangan ini udah bisa kita lewati berarti ya. Sepakat ya. Yang nomor 2, next. Guru belum mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi gimana? Di sini mungkin peran guru harus lebih kreatif. Sarana prasarana kita cuma seperti ini, tetapi misalnya ada pembelajaran yang memang prasarananya yang tidak ada, tapi kita harus berpikir kreatif ya. Jangan gara-gara sarana prasarananya tidak bisa, udahlah kita skip aja materi ini, nggak usah. Kan kasihan ke anak. Minimal sekarang sudah banyak cara lain yang lebih kreatif gitu ya. Jadi
pola pikir kitanya dirubah. Jadi yang untuk seperti ini kita bareng-bareng untuk menyikapi gitu ya, lebih ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Walaupun sarana prasarananya kalau ingin ideal tidak terlalu mendukung, tetapi dengan dengan konsep yang berbeda mungkin kita bisa melaksanakan. Yang ketiga, siswa dan guru masih perlu beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Ini masih jadi tantangan Bapak Ibu? Masih? Gimana kalau kurikulumnya berubah lagi Bapak Ibu? Siap ya? Karena kita nggak tahu, karena kurikulum mungkin akan berubah ya, terus berkembang ya. Nah gitu. Jadi ini masih jadi tantangan ya untuk sekarang ini ya, tentang kurikulum merdeka. Yang keempat, Bu. Nah, nilai rapot pendidikan mengenai kualitas pembelajaran turun. Nah, ini dari segi dari rapot sekolah ya. Saya sudah analisis bahwa di rapot sekolah kita alhamdulillah hijau semua. Di poster rapot sekolah SLBBC Padilla itu hijau semua. Tetapi ada poin yang turun katanya. Yang turun itu di pembelajaran ini. Walaupun masih hijau, tapi turun dari tahun kemarin. Next. Ini dia. Ini raport pendidikan sekolah kita tahun 2024. Ini yang SDLB. Ya. Baik semua kan, hijau. Nah, tetapi ini tidak ada perubahan, berarti masih sama. Tapi tidak ada ningkat ya, tentang literasi murid. Numerisasi juga sama, karakter murid naik dari tahun 2023. Kondisi keamanan sekolah alhamdulillah naik juga. Nah ini kualitas pembelajarannya turun ya. Berarti dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologi kepada murid. Berarti balik lagi ke pembelajaran dan kondisi kebinekaan sekolah itu juga turun. Tetapi yang akan saya bahas di sini ya, karena kualitas pembelajaran kita yang turun. Kita analisis nih kira-kira itu kan tahun kemarin ya, kita sudah melaksanakan juga proses untuk penilaian rapot pendidikan 2025 dengan mengadakan ANBK dan selinjar. Sudah kita laksanakan, mudah-mudahan yang pada tahun ini kita kerjakan akan meningkatkan rapot kita tahun depan. Next. Nah, kalau saya terlalu cepat, bilang ya. Kemudian tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Ya, saya mencari informasi ya, tahapan itu apa aja sih yang benar-benar bisa membuat program pembelajaran kita ini baik gitu ya. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu masih mengingatkan bagaimana kita menganalisis CP ya, dan ini mungkin kita sudah laksanakan. Jadi betul tadi kata Bapak Ibu bahwa tujuan pembelajaran itu paling penting ya. Setelah analisis CP, kemudian turun ke tujuan pembelajaran dan ATP. Ya. Yang kedua, Bu Sela boleh dibacakan. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Kita udah melaksanakannya? Sudah ya, alhamdulillah sudah laksanakan. Ini tuh yang sudah kita laksanakan jangan hanya disimpan, tapi untuk bekal Bapak Ibu sambil lihat lagi, oh ini kemampuan anak sampai di sini. Begitupun di tahun depan apabila ada kenaikan harus diupdate itu si asesmen diagnostik yang sudah kita rumuskan. Pawin, poin 3 Pawin bacakan. Oh, teka tinggal Pai. Mengembangkan modul ajar. Ya, mengembangkan modul ajar. Bapak Ibu juga sudah mengembangkan modul ajar dari CP tersebut, dari TP tersebut, dari ATP kemudian dibuat modul ajar. Bu Tini bacakan nomor 4. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ya, spesial buat tapi mungkin di umum juga sudah mulai ya pembelajaran diferensiasi. Kalau kita mah sudah dari zaman dulu ya,
membeda-bedakan antara satu peserta didik satu dengan yang lainnya karena mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Bu Hera, poin 5. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Nah ini ya, ini tuh berarti harus dilaksanakan perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Kita sekarang sedang melaksanakan ya, sumatif ya, berarti itu juga sudah mulai dari proses perencanaan kita sudah mencapai. Bu Santi, nomor 6. Pelaporan kemajuan belajar. Ya, pelaporan kemajuan belajar, berarti nanti kita akan setelah beres sumatif ini, kita akan mengolah nilai ya, atau mengolah asesmen kita menjadi laporan atau disebutnya raport ya. Pak Sony, poin 7. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Ini belum kita laksanakan untuk semester ini ya. Kita akan laksanakan setelah beres sumatif dan pembagian raport. Tapi kemarin saya sudah menyuntik ya tentang evaluasi itu seperti apa. Evaluasi itu penting kita laksanakan untuk mengetahui yang sudah kita berikan, asesmen yang sudah kita berikan kepada anak, udah tepat belum gitu, udah sesuai belum dengan harapan kita atau dengan kemampuan anak. Nah ini tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kira-kira kita sudah semuanya belum? Belum ya. Kita udah nyampe poin mana nih? Yang kita lakukan? 5. Sampai poin 5. Oke, next Bu. Ya, poin 1 sudah ya. Poin 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Tinggal 5, 6 yang belum beres ya. Kemudian ini tadi yang poin 1 kita melaksanakan atau menganalisis CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di SLB BC Fadilah sudah dilaksanakan pada awal tahun pelajaran. Masih ingat kita IHT? Ya. Ini pelaksanaan IHT dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli 2024 kita salah satu harinya, ingat nggak hari apa kita waktu ngebahas analisis CP? Hari keberapa? Ada hari ketiga kayaknya ya. Ya, kita menganalisis CP, kemudian kita untuk menyusun TP dan ATP. Ya. Next Bu. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik di SLBBC Fadilah juga sudah dilaksanakan. Tentunya ini harus di awal tahun pembelajaran. Tanggal 17 sampai tanggal 19 Juli 2024 ya. Ini pelaksanaannya berapa hari kita waktu itu? 3 hari. Oh ya, 3 hari ya. Kita mengasesmen dari numerisasi, literasi, gerak, motorik ya, apalagi motorik halus, motorik kasar. Ya, alhamdulillah terlaksana untuk diagnostik dan mungkin setiap tahun kita harus melaksanakan di awal tahun, walaupun itu murid atau siswa yang sudah lama. Okay. Kemudian di poin berikutnya yaitu pengembangan modul ajar dan penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik yang dilaksanakan selama semester ganjil di tahun pelajaran 2024-2025 ya. Kita juga karena ada modul ajar, ada Kombel ya, komunitas belajar Fadilah. Salah satunya kita pernah mengisi tentang membahas modul ajar ya. Bapak Ibu guru pasti udah pada hebat membuat modul ajarnya. Yakni kemarin hasil observasi pada bagus-bagus modul ajarnya ya. Tepuk tangan dulu. Ya, tapi masih ada di revisi ya. Minimal Bapak Ibu sudah mengikuti alur modul ajar itu seperti apa ya. Kemudian saya juga memeriksa modul-modul ajar Bapak Ibu yang kelengkapan di semester ini. Kita juga sudah ke modul ajarnya. Next. Kemudian enaknya di sini. Poin keempat berarti ini ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif di SLB BC Fadilah. Kita masih dalam proses.
Tapi kalau yang formatif sudah ya dianggap sudah beres ya, karena itu selama pembelajaran di semester 1. Kemudian untuk asesmen sumatif kita lagi melaksanakannya di minggu ini. Poin pertama Bu Sela tolong bacakan. Prinsip pertama, asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Itu ya, prinsip pertama dari asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran. Baca. Pak poin kedua. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Oke. Jadi asesmen yang dirancang ini dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmennya. Untuk menentukan teknik, kita mau ngambil teknik apa sih dalam penilaian yang akan kita kasih ke anak ya. Terus waktu pelaksanaan asesmennya juga harus dipertimbangkan. Bu Hera, nomor 3. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Apa coba ini maksudnya? Nyata. Sesuai dengan kenyataan. Nah, berarti kita membuat asesmen baik itu formatif, baik itu sumatif. Kalau gini, misalnya kelas siapa ya yang berupa-rupa? Kelas Pak Wiwin misalnya. Kelas Pak Wiwin dari Pak Wiwin tahu kemampuannya A, B, C, ada tiga jenis kemampuan. Saya pengen adil. Saya kasih semua nilai soal asesmennya sama misalnya 10 soal dengan jenis soal yang sama, itu adil bukan? Ya. Tidak ya. Berarti adil di sini adalah melihat lagi ke kemampuan anak. Jadi adil, jadi proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Atau tekaburu bikin soal atau bikin asesmen, download misalnya, tanpa mempertimbangkan. Misalnya di yang kita download ini asesmennya materinya belum tersampaikan kepada anak, itu juga sama ya, tidak valid atau tidak adil juga untuk anak. Kok cina soalnya ini belum diajarkan gitu ya, pasti anaknya pusing gitu ya. Keempat, Bu Santi. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan ya. Intinya biar bisa dimengerti. Dan yang membaca kemampuan belajar ini selain kita sekolah, orang tua ya. Dan kita juga masih ada 50% orang tua, bahkan rapotnya entah dibaca entah enggak. Bahkan dikumpulkan lagi ke kita terkadang masih belum ditandatangani gitu kan. Apakah rapotnya memang memusingkan buat mereka gitu ya, atau seperti apa? Mungkin kita harus menganalisis lagi. Tapi kalau rapot memang kita sudah ada formatnya ya, kita isi seperti itu. Cuman apakah kita harus membuat catatan kecil lagi yang gimana caranya biar orang tua teh baca gitu tah, anak teh naik ada kemajuan apa tidak gitu tah. Tapi selama ini aman-aman aja Ibu, nggak ada yang protes. Ada nggak orang tua yang protes? Bu, anak saya itu pinter loh Bu, kenapa nilai ininya ada nggak yang gitu kita? Aman ya, berarti Bapak Ibu dipercayai sama orang tua untuk menilai atau mengkondisikan anak-anak. Pak Sony. Terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua. Nah, berarti memang dipakai oleh semua stakeholder ya, hasil asesmen ini. Next. Nah ini ya, ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mengulang ya, diulang lagi tentang perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, asesmen formatif ini dilakukan di proses pembelajaran.
Kalau sumatif di akhir. Kemudian kalau formatif untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan siswa dari dalam setiap bab. Kalau yang sumatif itu keseluruhan ya, kurun waktu tertentu. Kemudian yang asesmen formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran sama per bab atau per materi ya. Kalau sumatif dijadikan sebagai bukti yang dikuasai oleh anak. Terus yang terakhir, hasil penilaian ini tidak dapat untuk menentukan nilai rapot, prestasi atau kenaikan kelas ya. Kalau sumatif, hasil ini digunakan untuk menentukan nilai rapot. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan tentang proses ke-1 sampai ke-4 ya. Ada yang masih belum terlalu paham tentang asesmen ini? Masih Pak Win? Masih Pak Baliut ya. Apa yang mana yang Pak Baliut ya Pak Win? Asesmen ke format di analisis CPK kembali keren. Oh masih. Berarti pas dianalisis CP ke TP. Terkadang mungkin tadi ya CP-nya itu terlalu tinggi. Kan kita bisa lintas TCP ya. Kita bisa lintas CP atau dikondisikan, atau bisa aja kita ambil CP itu kita turunkan lagi. Itu kan balik lagi ke anak. Ada lagi? Kalau Alina masih bingungnya itu asesmennya, menentukan asesmennya atau pembuatan formatnya. Itu masih agak bingung. Gitu. Tapi untuk menentukan tekniknya sudah bisa. Ya, misalnya kan udah kebayang nih teknik yang kita mau ambil. Oh lihat dulu anaknya, dia menulis oke. Misalnya tuh lisan oke, kinerja oke, udah aman ya misalnya. Terus menentukan kebetulan nanti kita akan bahas itu untuk menentukan apa sih asesmen yang tepat untuk anak itu gitu ya. Ada lagi sebelum kita berlanjut? Sudah aman? Atau kemarin dari bulan apa kita observasi? Bulan Oktober ya? Oktober akhir ya? Oktober akhir, Agustus, September, bahkan sampai ada yang Oktober ya. Bapak Ibu diobservasi atau melakukan observasi, saya menemukan nih yang rata-rata gitu, rata-rata di sini gitu permasalahannya. Yang pertama yaitu asesmen formatif pada LKPD kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ayo siapa yang rumasah? Kita saling mengkoreksi ya, nanti ada beberapa ya dari asesmen formatif itu di LKPD. Jadi asesmen formatif itu gini aja, asumsikan asesmen formatif yang kita rumuskan itu kita giring ke LKPD. Tetapi pas dicek and recheck di LKPD itu setelah dicek lagi tujuan pembelajarannya berbeda, gitu ya. Terus permasalahan kedua yang ditemukan yaitu penyusunan instrumen asesmen kurang tepat atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Balik lagi ya Bu, berarti benar yang paling penting itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi tadi Bu Hera menjawab pertanyaan Bu Hera ya, susah banget nih menentukan kita mau ngasih asesmen apa. Gak usah susah Bu, kita buka lagi tujuannya. Tujuannya kita apa? Jadi kita ambilnya dari situ. Jadi jangan sampai kita udah bikin tujuan apa, pas di LKPD beda gitu kan. Jadi harus balik lagi ke tujuan pembelajaran. Sepakat ini? Sepakat? Ada temuan lain nggak kira-kira? Tapi ada temuan ya, cuman yang paling rata-rata ini ya. Di instrumen, betul ya Pak Win ya? di penemuannya betul, di instrumen asesmen itu memang pabelit gitu ya, tapi nanti kita luruskan satu persatu. Ayo kita perbaiki yuk. Ayo kita perbaiki ya.
Nah, berarti harus diperbaiki apa, Bu? Satu adalah nah, pertama, ini yang paling krusialnya banget ya. Yang kita harus perbaiki itu tujuan pembelajaran. Sesuaikan dengan CP yang sudah dianalisis. Sesuaikan dengan kemampuan peserta didik, hasil asesmen sesuai dengan hasil asesmen diagnostik dan harus dapat diukur. Dan-nya hilang. Yang kedua yang kita harus perbaiki apa? LKPD ya. LKPD ini bukan menarik lebih bagus, banyak gambar lebih bagus, tetapi yang paling penting adalah si LKPD ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah dimengerti oleh peserta didik dan tentunya menarik ya. Itu poin terakhir lah, menarik mah. Yang penting harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yang harus kita perbaiki apa? Ya. Terkadang di copy paste ya, di copy paste. Kita sedang membahas apa misalnya teh, yang lebih fatalnya bisa membahas tentang IPA. Tetapi tiba-tiba di instrumen asesmen formatif ada kata bilangan. Udah jelas. Nah, udah jelas itu nyomot ya. Nah, harus jangan lupa untuk dicomot yang tidak sesuai ya. Jadi balik lagi sesuaikan dengan LKPD yang sudah dibuat dan tentunya harus mudah dimengerti. Buat apa kita bikin rubrik panjang-panjang tapi nggak ngerti? Ya. Terus, nah kita bedah ya, dikit-dikit kita bedah. Next, Bu. Nah, kita ke contoh ya, langsung ya. Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Aman ya? Oke, contoh yang pertama. Analisis dulu, Bu, sebelum saya coba analisis dulu. Untuk anak tunagrahita kelas kecil. Kelas kecil. SDLB. Ya. Lihat tujuan pembelajaran itu apa? Harus bisa diukur. Poin mana yang kira-kira kegunaan. Oke. Fungsi mana maksud namanya? Piano. Iya betul. Ya. Yang pertama, poin yang pertama aman nggak? Aman. Apakah mengenal dapat diukur? Apakah mengenal dapat diukur? Ya. Ya, jadi mungkin kita garis bawahi yang ini ya. Peserta didik mengenal ya. Mengenal itu tidak bisa diukur. Jadi jangan pernah ada di tujuan pembelajaran untuk mengenal. Walaupun di LKPD tetap ada mengenal anggota-anggota tubuh. Tetapi jangan dijadikan tujuan pembelajaran karena mengenal kumaha sih nurek diukur gitu kan ya. Menunjukkan bisa diukur? Bisa. Tapi aman itu? Peserta didik menunjukkan bagian anggota tubuh. Ya, aman ya, sejauh ini masih aman. Terus yang poin ketiga, peserta didik menyebutkan kegunaan. Kayaknya tadi betul kata Bu Hera, kalau lihat dari anak terlalu tinggi. Ya, coba ada yang bisa revisi nggak? Bagusnya tujuannya kayak gimana bagusnya? Kayaknya kalau sebelum menunjukkan mending apa dulu gitu. Kata mengenalnya ganti. Nah, betul. Jadi Ibu, biasakan ketika kita membuat tujuan pembelajaran dari yang termudah ke yang tersulit. Nah, gitu kan. Kalau kita lihat ke anak, nanti kita lihat kalau kita lihat di LKPD-nya ada. Kenapa nggak muncul di tujuan? Nah, ini banyak yang di LKPD-nya udah bener, tapi kalau kita flashback ke tujuan, kok nggak ada, malah terlalu tinggi gitu kan. Ya, kita kupas tuntas ya. Jadi mengenal, hapus, ganti jadi menyebutkan ya. Peserta didik menyebutkan bagian anggota tubuh manusia. Kalau kata saya juga terlalu luas ya.
tubuh manusia, berarti kan dari atas sampai bawah. Harus di ya, cuman saya nggak lihat CP-nya, jadi nanti kita lihat CP-nya sekalian. Terus yang kedua, menunjukkan masih aman ya. Jadi setelah setelah menyebutkan, menunjukkan. Nah, yang ketiga, menyebutkan kegunaan. Bagaimana Bu Sela? Anak Bu Sela sudah bisa menyebutkan nggak kegunaan? Mata melihat bisa nggak minimal? Ada yang bisa ada Ya, mungkin ini poinnya buat itu mungkin kayak Arkan mungkin. Arkan sama Kolbi itu bisa. Udah bisa, mungkin ke situ ya. Kita lihat. Bu, coba diklik yang ini, Bu. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan di contoh pembahasan yang pertama ya. Kita sudah saling mengkoreksi tujuan pembelajaran yang dirumuskan ya tadi. Kita lihat ke contoh modulnya Bu, diklik. Ya, di scroll aja ke bawah. Langsung aja ke poin LKPD. Kita lihat dulu. Nah, ini LKPD-nya. Bu, diperkecil persennya jangan 131. 75 coba. Tadi memang ini kan walaupun di tujuan pembelajaran kita hapus ya kata mengenalnya. Nggak apa-apa kalau di LKPD-nya tetap ada, nggak masalah. Karena memang kita harus kenalkan dulu materi yang akan kita bahas ya. Next, terus ke bawah Bu, scroll. Tuh kan ada kata tempelkan. Tepat ya? Kalau buat anak SDLB ini tepat. Berarti koreksinya tadi betul. Di tujuan pembelajaran apa harus kita ingin anak untuk bisa menempelkan. Misalnya apa ya bahasanya? Melalui video atau melalui gambar, anak dapat menempelkan kata atau menempelkan gambar sesuai dengan perintah. Itu jauh-jauh yang lain ketinggian gitu, kecuali di kelas Pasoni saya akan coret kalau ada kata menempelkan. Cuman ini tiba-tiba menempelkan kurang bagus kalau di depan, bener nggak? Ujuk-ujuk kita menempelkan. Berarti tadi yang pas mengenal di bawahnya setelah mengenal menyebutkan. Berarti menyebutkan ini bisa lisan. Kumaha anak we bisa ini apa? Ini bilangnya hidung atau diem aja. Yang penting sejauh mana anak mengenal ini. Terus kalau tadi balik lagi ya ke kalau tubuh. Coba Bu, tubuhnya apa aja Bu ini? Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sesuai ya kalau ini mah ada dengan lagu ya berarti oke. Ya. Cuman poin ini kita agak ke bawahkan. Bu, perintahnya apa Bu? Nah, ada nggak di tujuan? Padahal itu bisa? Bisa. Ini pindahkan ke tujuan. Berarti melalui tadi apa? Penjelasan guru tentang kepala dan pundak misalnya. Siswa dapat menebalkan, terus menebali, betul nggak? Salah ya, menebalkan. Koreksi ya, itu kita sama-sama koreksi ya. Menebalkan tulisan atau menebalkan, emang warna gambar, dan warnai gambar. Oke, bisa sih masuk ini kan? Berarti tambahkan di tujuan pembelajaran. Padahal kan ini LKPD udah bagus ya, menarik kan? Terus ini adalah kaki, oke. Terus bawah ini adalah lutut, oke dibahas lagi ya. Pada bagian tubuh pasangkan. Nah, tadi belum ada di tujuan. Padahal ini masukin gitu. Jadi harus sinkron antara tujuan, LKPD dan instrumen. Ini apa tadi? Pasangkanlah gambar berikut dengan bagian tubuh. Bisa ya? Masuk ya? Ini approve ya? Terus Bu. Nah, ini bagiannya. Nah, mari menempelkan dan mencocokkan. Ya. Udah bagus LKPD-nya. Cuman apakah tujuannya yang salah atau LKPD-nya yang salah kalau gitu? Kalau kita lihat tujuan berarti LKPD-nya yang salah ya. Karena di tujuan mah begitu, tetapi pasti LKPD tidak begitu gitu. Nah, ini
gitu, menempelkan dan mencocokkan. Ini bisa ya anak nempelin, bisa kan? Anak boleh salah. Bu. Salah lagi. Kita lihat instrumennya. Penilaian LKPD. Perlu bimbingan lebih lanjut. Ini instrumen untuk yang mendebalkan dan mewarnai ya. Berarti itu masuknya ke kinerja. Tekniknya yang diambil kinerja. Betul, kalau yang kinerja kita pakai rubrik biar mempermudah kita dalam menilai. Jangan lupa si rubrik teh dibaca. Jangan masih ada kata yang menempel lain ya. Si rubrik teh bukan hanya kopas, pak tabel, tetapi dibaca isinya teh apa saja ya. Tuh, yang suruh bahasa juga. Terus ke bawah, keterampilan. Nah, keterampilannya menyimak materi, keterampilan menyebutkan macam-macam. Tuh kan tadi comot. Ya kan? Menyebutkan macam-macam garis. Ini tidak tercomot. Lupa ya. Selain mendebalkan titik-titik menjadi sebuah garis. Mungkin ini yang ini. Tadi teh apa yang keterampilannya tadi apa? Tadi udah ya. Mendebalkan ya. Tapi bukan keterampilan mendebalkan, masuknya ke tulis ya, menulis. Ya berarti ini tidak tercomot ya. Sok Bu, ke bawah lagi Bu. Nah ini apa? Nah kalau ini mah benar, ini mah udah di itu, keterampilan menjodohkan 4 bagian tubuh manusia. Ada. Yang menarik garis ya. Ya bisa lah ya. Menempel, ada ya, menempel bagian tubuh manusia. Oke, Bang. Ini mah disekaliguskan. Kalau biar nggak pusing, mendingan dipisah. Jadi yang lisan mana, tulisan mana, kinerja mana, terus poinnya apa saja. Kalau penilaiannya kayak gini yang sama boleh di paling terakhir aja, 1 aja udah. Nggak usah tiap tabel ada ini, nggak usah, nggak apa-apa. Keterangan untuk scoring bisa paling bawah nggak apa-apa. Cuman tabelnya mendingan dipisah-pisah. Jadi gitu, kebayang ya alurnya ya. Tujuan, kita tentukan dulu tekniknya mau apa, terus dibikin LKPD. Next Bu. Boleh, silakan tanya dulu Bu. Kalau kita pembuatan modul, kan dalam satu kelas berbeda kelas. Anak, berbeda anak. Kami yang tengah-tengah, kita kan dari 1 sampai ke 6 tuh ada 9. Jadi yang 4. Ya. Nah, ketika observasi, apakah kita pembuatannya dibedakannya dari KKPD-nya, dibuatnya gitu apa? Kita kan bikinnya kelas 4 semua nih, kelas 4 aja. Kalau fasenya, secara fase sama nggak? Fasenya sama, cuma kemampuannya beda. Kan jauh. Nah, kita ambil yang kelas 4 tengah-tengah semua udah beres. Nah, untuk yang kelas yang lainnya, katakan kelas besarnya, kelas menengahnya, kelas satunya, itu perbedaannya dari mana tuh modelnya? Ya, berarti kalau modul yang bagus, apalagi ada yang lintas, tapi itu kalau itu nggak lintas fase ya, anggap fasenya sama semua, materinya sama, tapi kemampuannya beda. Nanti dibedainnya kalau kata saya sih tujuan pembelajarannya masih bisa sama, tetapi nanti di LKPD-nya mungkin beda perintah. Atau Bu Hera bikin di modul itu ya udah tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang kelas 4 ya. Jadi LKPD-nya sesuai dengan kelas 4, tetapi bikin LKPD lain untuk anak yang di bawah itu dan yang atas itu. Tetapi materinya tetap sama. Ya. Jadi memang itu tadi harus beda. Harus memakai prinsip yang keberapa tadi teh? 3. Yang berkeadilan, proporsional, dan
nyata, terpercaya. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan kedua ya. Rada remang-remangnya rada ya. Ya, Bray. Bray. Oke, Ibu tunggu di semester 2. Kita kan harus ada progres. Kita pelan-pelan kita benahi. Bu, kita ke pembahasan 2, Bu. Ini pelajaran bahasa Indonesia masih di kelas kecil, fase A berarti atau fase itu ya. Yang pertama, peserta didik mampu memegang alat tulis dengan baik dan benar. Oke, yang kedua, peserta didik mampu menebalkan huruf dengan baik dan benar. Ada koreksi nggak dari tujuannya dulu? Berarti memegang itu kinerja. Menebalkan itu tulis. Berarti teknik yang diambil cuma 2. Aman? Aman nggak? Menebalkan huruf dengan baik dan benar, harusnya Bu kami dijelaskan juga huruf. Oh, apa aja? Nah, bagus, betul, ada koreksi tuh. Peserta didik mampu menebalkan. Nah, ini juga memegang alat tulis juga alat tulisnya apa? Ya. Alat tulis itu kan banyak ya, ada penghapus. Nah, oh iya betul. Berarti langsung detail ya. Langsung ya. Jadi peserta didik mampu memegang pensil dengan baik dan benar. Oke, ada koreksi itu. Jadi kita di tujuan pembelajaran peserta didik mampu memegang pensil dengan baik dan benar. Terus nomor 2, peserta didik mampu memegang. Oh, ada banyak. Ya kan ada. Enggak, Kak. Tujuannya memegang atau menggunakan? Memegang. Penghapus juga cuma dipegang. Ya, mulai sama. Terima kasih. Soalnya murid aku selalu benar. Alat tulisnya ada berapa? Ada 4 gitu kan. Nah, mendingan dirinci aja, Bu. 1.1, peserta didik mampu memegang pensil dengan benar. Karena kalau memegang penghapus aja, fungsinya buat apa? Gitu. Ya, memegang. Kalau pensil kan emang dipegang dulu, ya. Karena kecuali anaknya sudah bisa memegang, berarti menggunakan, beda ya. Terus yang poin yang kedua, peserta didik dapat menghapus atau langsung menghapus tulisan dengan nggak usah dapat menghapus lagi ya, dapat menghapus dengan benar misalnya. Bisa dirinci, mending dirinci kayak gitu metode 2 tuh ya. Terus menebalkan huruf, betul masukan dari Pak Sony. Peserta didik mampu menebalkan huruf apa aja, semuanya A, H, P, Z. Enggak ada, cuman namanya A, I, W, O. Ya pokoknya misalnya kalau itu huruf vokal. Tapi kalau misalnya konsonan aja, konsonannya mau sampai mana? Misalnya A, atau huruf juga nggak apa-apa, misalnya A sampai Z. Udah fokus di 10, langsung brek. Jadi nanti semester nanti kalau itu sudah tuntas, lanjut habis Z apa. Kalau belum tuntas, tadi. Atau misalnya A sampai Z ya. Ternyata di semester ini berhasil sampai C. Berarti lanjutnya dari D gitu, maksudnya ada asesmen teh. Jadi orang teh teu maksakeun gitu. Oke, dilihat modulnya, Bu. Ini LKPD-nya. Berarti nanti ada video untuk mengenal langkah memegang pensil ya. Tadi ya udah ada kan memegang pensil. Jadi TP yang pertama jelas. Ingin anak bisa megang pensil. Oke, ke bawah ini baru mengamati. Yang hijau. Setelah kalian menonton video dan gerakan dari yang Ibu contohkan, nonton video dan Ibu nyontohin juga ya, apa saja alat tulis yang ini ada menyebutkan alat tulisnya, Bu. Bisa dimasukin ke tujuan. Tapi di rutina saya. Ya, tuh berarti ada tambahan, Bu, di TP-nya. Peserta didik dapat menyebutkan alat tulis. Kalau kita alat tulisnya udah terpaku 4 dalam kurungan,
Peserta didik dapat melalui video bla bla bla. Peserta didik dapat menyebutkan alat tulis dalam kurung pulpen, pensil, penghapus, apa-apa misalnya 4. Terkecuali ibu pengen anak yang eksplor, mungkin anak Bu Selama, misalnya anak Bu Hera mengeksplor bisa menyebutkan 10, boleh nulisnya alat tulis, kan banyak misalnya. Kalau Bu Sela pengen di 4 aja dalam kurungan. Jadi udah saya akan fokusnya di 4 alat tulis itu. Jadi tambahkan ya di TP ada kata menyebutkan. Berarti masuknya ke teknik lisan. Next, memegang pensil. Ya, oke. Betul ya ini ya. Langkah-langkah memegang pensil, nanti anak suruh mempraktekkan, bisa ente gitu ya. Oke, berarti ini masuknya ke instrumen kinerja. Iya, kinerja ya. Sebutkan alat tulis ini ada. Coba ini perintahnya lisan apa tulisan, Bu? Coba, Bu. Lisan. Nah, ya berarti masuk, Bu. Udah wajib harus ada di TP. Bu. Nah, sekarang ayo tempelkan gambar alat tulis. Ada nggak? Dino tadi. Ya, nggak ada. Berarti banyak. Banyak. Ya. Tuh, ke bawah. Terus. Berarti harus tambahkan. Ini terserah mau ditambahin di TP atau mau di LKPD yang dihapus. Itu balik lagi ke gurunya ya. Si tempelkan ini mau ditambahin tapi kayaknya bisa kan anak. Ya udah berarti mending masukkan di TP, tambahan TP. Bawah Kita ngaruhkan anak-anak kan. Tinggal menambahkan di TP. Iya. Di kegiatan inti ada kan? Anak menempelkan, ya udah berarti mending menambahkan di TP. Kalau ide yang dihapus berarti ibu ngerevisi yang di kegiatan inti bla 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 ya. Terus bawah. Pokoknya dirunut lagi lah. Bawah, Bu. Ayo perhatikan dan ikuti ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menebalkan huruf. Tadi menebalkan ada? Ayah. Jadi bisa ya menebalkan juga. Ada menebalkan. Ada. Terus bawah. Yang perlu diperbaiki adalah menambahkan menyebutkan dan nempel. Ya, LKPD-nya sudah bagus, tapi belum sinkron dengan yang di atasnya. Coba kita lihat instrumennya. Menempelkan gambar alat. Ada ya pada di instrumen? Ada, menempelkan gambar alat tulis dengan baik ya. Oke. Instrumennya nggak usah ini. Terus, Bu. Bawah. Menempelkan. Bentar. Menempelkan gambar. Boleh sih kalau kelas kecil. Kalau kelas kecil dirubrikin gini boleh. Menempel mah kinerja ya? Oh iya udah harus dirubrik deh. Ya Bu, terus Bu. Cuman ini dikasih lagi format kayak gini, bagus juga sih. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Terus menirukan Tapi tinawar dulu abi lainnya ngebahas. ya tuh kacomot kande. Lagi ke bawah. Menirukan gerakan cara memegang alat tulis. Ini mah udah, tapi judulnya masih wudhu ya. Dah. Apa instrumen apa yang nggak ada? Wudhu. Menempel ada. Yang nggak ada yang menyebutkan ya. Kalau memegang pensil tadi ada instrumennya? Ada. Terus tadi mana yang kata Bu Sela katanya ada memegang penghapus? Ada di LKPD. Abis asa nggak ada. Berarti sinkronkan lagi ya. Si tujuannya mau apa? Mau fokus di udah kalau kata saya nih. Untuk memegang fokus di pensil. Oh jadi satu. Menyebutkan boleh. Anak dapat menyebutkan alat tulis dalam kurung bla 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 bla. Tiga macam benda. Kinerjanya memegang
pensil. Enggak mun geus lulus memegang pensil boga nanti semester depan atau menghapus atau tadi apa penggaris gitu kan. Udah gitu lah kata ibu mah ya. Kalaupun tetap gua mau udah kabari udah ya benerin. Berarti ada menggunakan penghapus, menggunakan penggaris dan tadi apa satu lagi? Serut. Boleh masukin kalau menggunakan. pertanyaan dari kasus yang kedua ada pertanyaan? Oke, aman ya, makin nggak burinyai. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Saya ambil 3 sampel aja. Coba perhatikan TP-nya, Bapak Ibu. Yang ke satu. Nah, melalui menyimak tayangan video bangun datar, peserta didik mampu menyebutkan bentuk bangun datar dengan benar. Menyebutkan, aman ya? Aman. Nah, ini buat kelas berapa poin kemarin deh? Kelas SM. SMP. Oke. Yang kedua, melalui gambar, peserta didik mampu menunjukkan bentuk bangun datar dengan benar. Aman? Oke. Yang ketiga, melalui pembelajaran, peserta didik mampu mengelompokkan bentuk bangun. Udah jangan pakai bentuk-bentuk, Bu. Dengan benar, oke. Yang keempat, melalui contoh yang ditunjukkan oleh guru, peserta didik mampu membuat gambar bangun datar secara mandiri. Ada koreksi atau aman? Bisa diukur, ya. Menyebutkan bisa diukur, menunjukkan bisa diukur, mengelompokkan bisa diukur, membuat. Jadi yang pertama menyebutkannya kita lihat nanti di instrumennya apakah ini lisan apa tulisan. Terus menunjukkan bentuk itu berarti kinerja ya. Terus mengelompokkan bentuk. Ini tadi dilihat di instrumennya kinerja atau tulisan. Melalui contoh yang ditunjukkan dapat membuat berarti kinerja lagi. Berarti banyaknya kinerja. Bu, kita lihat LKPD-nya. Sama, ayo tontonlah video mengenal bentuk bangun datar. Oh ya, bangun datarnya apa aja? Semua. Segi empat, segi persegi, lingkaran. Berarti tidak semua ya? Ya. Kalau bisa sebutkan di depan dalam kurungan heula Pawin. Dapat menyebutkan bangun datar dalam kurung lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi. Karena jajaran genjang, trapesium kan enggak. Kalau misalnya Pak Wiwin bilang bangun datar aja, seakan-akan semuanya. Berarti koreksi di tujuan pembelajaran, batasin. Pak Wiwin mau apa? Ke kegiatan kedua, ayo perhatikan perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berarti 4 ya, Pak Wiwin ngambilnya 4. Berarti di tujuan pembelajaran masukkan kata ini tuh, koreksinya itu. Terus Bu, menyebutkan bentuk lisan berarti ini ya. Oke, lisan Bu. Teknik yang diambil pertama lisan. Aman ya? Terus. Coba tunjukkan lingkaran. Gambar. Ada gambar terus ditunjukkan. Coba tunjukkan persegi panjang, segitiga persegi. Berarti aman ya. Terus mengelompokkan. Nah, ini gimana, Pak Win? Gimana anak suruh ngelompokkannya? Mengelompokkan misalkan digunting. Ya, digunting. Guntinglah gambar bentuk di atas, masukkan ke dalam kotak di bawah ini dengan bentuk bangun datar yang sama. Oke? Sip. Kegiatan ke-6. Pasangkan. Bentar. Oh, tuh. Berarti kalau gitu harus guru yang mengguntingkan. Berarti instruksi. Beda TP ya. Karena kesulitannya kalau tadi kan matchingin gambar dengan gambar lagi. Kalau ini matchingin gambar dengan nama. Berarti mendingan dibedakan TP. Iya. Apa TP-nya? Peserta didik dapat
menjodohkan, boleh menjodohkan nama bangun Nama bangun datar dengan gambar misalnya. Oke, lagi. Berarti ada tambahan TP Pak Win. Setuju. Nah, ini apa lagi? Pasangkan. Ini juga beda TP Pak Win, karena udah beda lagi perintahnya. Tadi mah Jadi dengan ini maksudnya teh ini untuk yang kedua, kan ada dua kegiatan, dua pertemuan. Tadi modulnya buat pertemuan. Ya, dua pertemuan. Ya TP-nya juga sama, 2 pertemuan. Pak Wiwin mau bikin 4 pertemuan, TP-nya juga 4 pertemuan. Terserah si LKPD-nya mau sampai 20 kegiatan, TP-nya mah di luar, kecuali saya akan tetap akan baca TP kan. Berarti ini sama. Gak usah. TP mah udahnya runtut gitu. Tapi nanti kan dipecahnya di kegiatan pembelajaran. Berarti ini juga tambahin ya. Dapat apa misalnya ini? Ya, memasangkan atau menjodohkan bangun datar dengan benda. Itu beda lagi kesulitannya. Buat kita sama, cuma garis-garis. Buat anak mah nu mana? Ah, iya mah da beureum jeung beureum sok. Bisa jadi ya anak kita nggarisnya ke samping. Next, Bu. Menggambar bangun datar. Tadi ada ya TP-nya menggambar bangun datar. Itu mah terserah bisa atau enggaknya. Nanti kita lihat di rubrik ya, di rubriknya. Next, Bu. Aman ya, berarti tadi ada tambahan di TP. Menyebutkan bangun datar. Tadi teh lisan ya. Oke, berarti satu-satu. Oke, bagus. Satu-satu nih Pak Wiwin menyebutkan bangunan persegi. Yang kedua persegi panjang. Oke, sip. Terus yang kedua, kinerja, menunjukkan bentuk bangun datar. Bentuk menunjukkan, oke. Betul. Ke bawah, Bu, terus. Satu-satu ya ininya. Mau koma juga boleh. Koma, persegi panjang, koma, lingkaran, koma. Jadi cuma satu apel boleh. Terus. Memasangkan nama dengan gambar bentuk bangun datar. Nama yang tadi ya, yang mulia. Oke, ada. Terus dengan bentuk yang sesuai, berarti bentuk benda ya. Oke. Menggambar, oke. Apa yang nggak ada? Apa instrumen apa yang nggak ada? Angger ya edukasi. Instrumen mengelompokkan ya, berarti kasihan udah terus ngelompokkan tuh dinilai. Kalau tidak ada instrumen berarti Pak Win tidak menilai kan? Kasihan gitu anak tinggal hesek pengen ngelompokkan. Kaliwat ya. Jadi itu Bu gambaran. Kita ada tiga contoh, tiga kasus lah ya. Beda-beda ya kasusnya. Ada yang di depan oke, di tengah oke, belakangnya lewat. Ada yang kayak gitu. Ada yang tujuannya yang belum, tapi tengahnya udah bagus, ini udah bagus, ya macam-macam. Dan banyak kasus-kasus lainnya. Dari kasus-kasus ini jangan kayak tadi kata Bu Sela di roasting, enggak Ibu tidak mau roasting ya. Ini kita saling sharing lah, saling pembelajaran ya. Belum lanjut, ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ayo Pak Sony, ayo kayaknya unek-unek banget nih Pak Sony. Ibu sambil di nih isi daftar hadirnya ya. Jadi kasus-kasus ini ditemukan ya. Jadi ini yang paling banyak gitu kan. Hampir tiap modul ada yang dikoreksi untuk masalah instrumen instrumen LKPD tujuan. Itu aja yang paling crowdednya mah ada. Yang lainnya mah nuturkeun. Oke. Materi dari saya atau ada materi ya tadi ya, memandu juga kita belum thank you Bu. Ada materi juga, ada memandu juga, ada kasus-kasus. Kita pecahkan bareng-bareng kan tadi ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Kita cuma sharing. Sharing di sini untuk menggali lagi. Oh ini yang terlupakan, ini yang
belum paham ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu selanjutnya. Seperti biasa saya ingin ada feedback dari Bapak Ibu. Nanti kuning untuk feeling. Bagaimana perasaannya hari ini untuk pertemuan hari ini. Kemudian finding, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu temukan ya. Terus future. Bapak Ibu berjanji mau apa nih setelah kegiatan ini? Membuktikan ya. Kedepannya itu mau gimana? Minimal itu janjinya Bapak Ibu. Sok Bu, sesuaikan ya. Feeling seperti warnanya pinky. Finding kuning dan future hijau. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih untuk memberikan umpan balik pada kegiatan hari ini. Izinkan saya membaca perwakilannya ya. Oke, feeling nih perasaannya. Perasaannya bahagia setelah mengikuti perencanaan pembelajaran ini, menjadi terkoreksi atas kesalahan dalam pembuatan modul. Semangat. Terus finding, apa yang ditemukan? Yang ditemukan, ternyata saya banyak menemukan kesalahan dalam kegiatan perencanaan, kegiatan pembelajaran terutama dalam pembuatan modul katanya. Kemudian future-nya, setelah mendapatkan tambahan wawasan baru mengenai pembuatan modul, LKPD, dan rubrik penilaian, saya akan lebih memperhatikan lagi dalam proses pembuatan modul dan tujuan pembelajarannya. Ya, itu salah satu dari umpan balik Bapak Ibu pada kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, betul Bu, tetap semangat untuk kedepannya. Kita bikin lebih baik lagi. Tentunya semua ini untuk siapa? Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak agar tersampaikan dengan baik apa yang sudah kita buat ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya, perhatiannya, dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya lakukan kepada Bapak Ibu ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan tetap semangat. Pacu saya juga untuk bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Kita cukupkan. Apabila ada yang masih belum paham, bisa temuin saya langsung untuk membahas. Misalnya, Bu, modul saya belum terbahas nih, boleh saya aja ya. Tapi nanti kalau udah nggak sibuk ya. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.